Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Mawadah dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ekonomi Syariah dengan judul Riba dalam Islam. Riba. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribhun atau laba, di mana kelebihan berasal dari selisih dalam jual beli. Riba adalah bunga. Sederhananya, riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Sementara merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah lain dari riba adalah bunga uang, lintah darat, atau rente. Dalam transaksi bisnis sekarang, riba adalah identik dengan bunga. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase yang tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis. Jenis-jenis riba ada 5 jenis. Yang pertama, riba fadl. Yang kedua, riba yad. Yang ketiga, riba nasiah. Yang keempat, riba qard. Dan yang kelima, riba jahiliyah. Berikut penjelasan dari riba-riba tersebut. Yang pertama, riba fadl. Pada riba fadl, riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contohnya, riba fadl adalah menukar uang 1 lembar pecahan 100.000 dengan uang pecahan 10.000 berjumlah 11 lembar alias nilainya 110.000 sehingga ada kelebihan 10.000. Yang kedua, riba yad. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contohnya, yad riba adalah ketika orang membeli mobil secara tunai dihargai sebesar 100 juta. Namun, saat seorang memutuskan membelinya secara kredit, harganya menjadi 120 juta. Yang ketiga, riba nasiah. Dalam nasiah, riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan 2 jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penanggungan dalam pembayarannya. Contohnya, riba nasiah adalah seorang meminjamkan emas batangan kepada temannya, namun dia meminta dikembalikan dengan uang tunai setahun mendatang. Namun, karena harga emas naik di masa depan, sang teman harus membayar dengan nilai yang lebih tinggi. Yang keempat, riba qard. Pada jenis qard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pembeli utang. Contohnya, qard riba adalah ketika bank memberikan pinjaman sebesar 100 juta, kemudian nasabah atau debistur harus mengembalikannya dengan bunga 12% dalam tempo angsuran 24 tahun. Yang terakhir, riba jahiliyah. Dalam jahiliyah, riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.